Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, saat ini pandemik coronavirus terus merebak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, saya ingin mengajak kita untuk turut beserta dengan pihak kerajaan, akur dengan perintah kawalan pergerakan. Kedua, saya ingin mengajak kita untuk akur juga dengan pesanan yang telah kita bagi dulu, yaitu untuk menjaga kesehatan secara pribadi, menjaga kesehatan diri kita sendiri demi kita dan juga orang lain. Akan tetapi, persoalannya tetap ada, yakni bagaimana seterusnya, apa reaksi kita, apa respon kita dengan situasi dan keadaan yang kita sedang lalui saat ini. Sebagai orang Kristen, saya ingin menggalakkan kita, jangan panik. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita, Dia Raja. Tuhan kita, Dia bertakhta. Sesungguhnya pandemik ini yang saat ini melanda seluruh dunia dengan 260.000 kes, serta tidak kurang dari 10.000 kematian. Sementara di negara kita lebih dari 900 kes, termasuk 2 kematian. Dan kita menjangka dalam hari-hari yang mendatang ada banyak kes lagi yang akan direkodkan. Jadi bagaimana? Apa message Tuhan untuk kita, umatnya? Selain daripada kita tidak panik, selain daripada kita terus percaya akan Tuhan karena Tuhan kita bertakhta, saya ingin mengajak kita untuk menelaah, untuk memerhatikan, saya ingin mengingatkan kita akan 3 perkara. Pertama, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Dalam situasi yang begini, mudah untuk kita rasa yang Tuhan begitu jauh, yang Tuhan lupa akan kita. Namun, saya ingin membaca dari firman Tuhan sendiri. Efesus bagi 2. Efesus bagi 2 ayat 8 sehingga 9. Di mana Tuhan Yesus menyatakan, dengan belas kasihan Tuhan, engkau telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Dan lebih dari itu, dalam Injil Saint John ataupun Yohanes bagi 14, Tuhan Yesus menyatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bersamamu. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Jadi, meskipun kita sedang melangkah mendepani suatu situasi di mana rasanya adalah kegelapan, di mana kita tidak tahu apa akan terjadi hari esok, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Yohanes bagi 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bersamamu. Ini damai sejahtera Tuhan, saudara-saudari. Ini damai sejahtera yang dari Allah Bapa sendiri. Damai sejahtera surgawi ini. Damai sejahtera yang berkuasa. Jadi apa jua yang kita lalui, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saya ingin ingatkan kita doa.
Jadi di yang kedua, doa. Doa adalah kehidupan kita. Doa adalah bagi kita orang Kristen, orang yang percaya, talian kita dengan Allah Bapa di sorga. Talian kehidupan kita. Di saat kita menempuh suasana yang tidak aman, suasana yang kita tidak tahu bagaimana akhirnya, biar kita berdoa. Kita kembali ke Nabi Nahum. Nabi Nahum bagi 1 ayat 7 menyatakan ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Batu di mana kita bersandar di hari kita menempuh dugaan. Batu sandaran. Ini Tuhan kita. Tuhan yang baik, dia juga batu sandaran kita. Jadi saudara-saudari, bersandarlah pada doa. Kita percaya Tuhan kita yang hidup, doa kita sebagai umatnya yang hidup, Tuhan pasti tidak akan kecewakan kita. Mari kita berdoa. Dalam konteks provinsi kita, Archbishop kita, The Most Reverend Datuk Melta Tais telah mengajak kita, khususnya hari ini, untuk berdoa, untuk berpuasa, agar Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan dengan membantu kita sebagai umatnya, membantu kita saat kita berhadapan dengan situasi yang cukup berat yang kita lalui. Di mana ada di antara kita yang merasakan segalanya adalah kegelapan. Namun dengan doa yang berkuasa, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kesembuhan akan datang. Yang ketiga, siapa kita? Kita adalah umat Tuhan. Jadi, dengan kita mengingati siapa kita, apa yang telah kita lakukan dengan menangguh sesi doa di gereja kita yang bersekutu itu, sebenarnya itu bukan bermaksud kita sudah menangguh gereja. Tidak. Bukan bermakna karena kita tidak bersekutu, maka penyembahan tidak berlaku. Tidak. Kita boleh berdoa di rumah masing-masing. Kita boleh memuji Tuhan di mana jua kita berada. Jadi saya ingin galakkan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan, terus menjadi gereja dimanapun kita. Karena kita adalah gereja yang sebenarnya. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan yang sesuai dengan panggilan kita, yakni membantu mereka yang dalam keperluan. Kita tahu bagaimana kerajaan telah memutuskan untuk melakukan oleh peraturan dan perintah berkurung ini, ianya serba sedikit, mungkin lebih dari sedikit sebenarnya, ramai yang dari segi pendapatan mereka berkurangan. Mereka harus kita bantu. Dan saya ingin menggalakkan kita untuk menghulur dan menyalur bantuan. Ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya, saya ingin menggalakkan kita untuk terus percaya pada Tuhan. Tuhan kita yang Maha Kuasa, Dia bertakhta. Tuhan kita yang Maha Kuasa, Dia bersama dengan kita. Bila hambanya berdoa, Tuhan pasti akan
akan menjawab. Kesembuhan akan datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.